Rapat kerja Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR berlangsung panas. Mahfud MD dalam rapat itu ibarat dihakimi secara beramai-ramai oleh para anggota Dewan akibat pernyataannya tentang transaksi mencurigakan di Kemenq. Sementara Mahfud juga tidak mau kalah dengan berkata, semua yang dilakukan itu sudah sesuai dan tidak melanggar. Bahkan menantang akan mempidanakan jika ada anggota DPR yang menghalangi penegakan hukum. Apa komentar Anda mengenai rapat kerja antara Mahfud MD dan DPR ini? 6339160. Saya pikir para anggota Dewan cukup baik ya karena menyampaikan hak konstitusinya untuk mengklarifikasi, dan Pak Mahfud juga menyampaikan penjelasan yang cukup baik. Justru saya pikir ini harus menjadi langkah masuk buat pemerintah untuk melihat jangan hanya di Kemenq. Kemenq sendiri yang 300-an triliun ini harus didalami. Jangan sampai terjadi paradigma semua jadi korban tapi nggak ada pelaku gitu. Si ini merasa korban, si itu merasa korban, tapi tidak ada pelakunya. Kadang-kadang di Indonesia itu ada suatu kejadian pelanggaran melanggar hukum, perbuatan melanggar hukum, semuanya pelaku. Tidak ada yang merasa sebagai, semuanya korban, tidak ada yang merasa pelaku. Nah ini harus dicari pelakunya siapa yang 300 triliun. Nah buat partai politik juga, itu bapak-bapak yang ada di DPR, ini menjadi introspeksi. Jangan sampai jumlah yang 300 triliun atau mungkin lebih besar dari sini, ada yang mengalir ke dalam kegiatan partai secara tidak sengaja atau secara tidak tahu, ternyata uang itu adalah uang TPPU gitu. Nah, ini bisa dari kader-kader yang nanti mungkin kalau kader-kader senior udah paham cara mengantisipasinya, tetapi 2024 juga partai-partai politik di Indonesia ini kan akan beregenerasi, artinya banyak anggota calon legislatif yang baru kan, yang saat ini di luar. Nah, jangan sampai mereka yang baru-baru masuk ini, caleg-caleg baru ini, ternyata pelaku TPPU atau hartanya, kegiatannya masuk partai politik dari TPPU. Jadi dua sisi, pemerintah sampai dari tersangka dan partai politik menghindari adanya uang TPPU masuk ke partainya. Kita ingatkan kembali kalau jadi pegawai negeri, jadi DPR, kita bekerja untuk negeri, bagimu negeri, jangan korupsi, jadikan begitu kan. Nah, tugas Pak Mahfud ini ya benar, dia menemukan ada yang nggak beres, ya dicek kan boleh gitu loh. Jadi harusnya DPR justru mendukung. Oh ini silakan dicek, kalau benar kan nggak masalah, nggak perlu marah-marah kan gitu kan. Ya, selama beres ya sudah gitu loh. Nah mungkin kita harus tahu mau pemilu ini siapa dari DPR itu, dari partai mana yang nggak benar. Kalau kita menilai nggak benar ya jangan dipilih partai itu gitu loh. Namanya orang bertugas kan. Oh ini ada yang nggak benar, nggak PPATK nggak benar, itu justru ada prestasi. Kalau semua benar terus, nah ini perlu ditanyakan, nggak masa nggak ada yang dicek. Terima kasih, ya semoga Indonesia lebih baik. Saya kira begini, saya kalau bicara esensi ya, semua masing-masing bisa mengaku benar dan memang benar ya. Tapi saya mau ngomong prosesnya ya. Ini sepertinya dijadikan show ini. Coba kita lihat ya, ada anggota DPR yang berpantun ria. Ngapain apa urusannya? Terus ada yang ngomong sejarah, ngomong begini ya, panjang lebar, menaikkan namanya. Ini memang tahun kontestasi ya, tapi menurut saya sih kebanyakan ngomong lah. Esensinya tuh paling 15 menit atau 30 menit. Tapi ngocehnya kemana-mana. Mempromosikan diri ya segala macam lah, kayak sendiri paling berwibawa, paling benar gitu ya. Padahal saya tahu itu masing-masing pegang kartu itu. Kalau dibuka mah kena semua itu. Begitu. Saya kira anggota DPR berikutnya lebih pinter lah ya, jangan siu-siu melulu ya. Makasih. Ya, Pak Mahfud Makeronda, dan kami terus terang kadang-kadang lihat arogansi anggota DPR yang itu ya, seringkali kami merasa juga tidak diwakili ya, ngomong, ya, sosokan. Terima kasih. Bisa, ini kan asetnya besar ya, 300 triliun ya. Kalau bisa secepatnya dibekuin dulu deh. Kalau masalah kasus hukum nanti di pengadilan. Jangan sampai kayak kasus apa tuh yang 500 triliun udah dilarikan ke negara-negara lain, itu kan bahaya tuh, lebih susah ngusutnya. Secepatnya dibekuin kalau asetnya berupa cash ya. Kalau berupa rumah atau apa juga secepatnya disita dulu sementara, takutnya dijual kemana gitu, kasihan yang beli nanti. Itu satu. Terus kedua, kayak kasus masalah Sambo tuh dengan Joshua kan Pak Jokowi bisa tuh ngatasin.
kalau Pak Jokowi maju pasti selesai asal Pak Jokowi tegas ya. Dan Ibu Sri Mulyani juga jangan takut, ikutin Pak Listio Sigit tuh. Kalau pegawainya nggak benar pecat, gitu aja. Kalau nggak bisa selesai urusannya, itu aja pasti. Komentar saya, Pak Mahfud itu lanjut aja, lawan terus. Bukan semua anggota DPR itu mana ada yang benar, ya kan? Dan juga kalau Sri Mulyani itu dia benar, ya dia datang kemarin dan menonton itu. Tapi kalau mereka kalau ada kayak Pak Mahfud, negara ini apa? Lawan. Dok Marta itu lawanlah mereka semua ini mereka itu negara Indonesia. Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud ya. Paling tidak kan ada satu orang yang bisa mengemukakan itu dan untuk seperti yang kasus BLB itu kan dia juga banyak melakukan terobosan ya. Saya kira Pak Mahfud ini bukan sekedar orang biasa kan, dia sudah bekas ketua Mahkamah Konstitusi, kapabilitasnya, keahliannya juga sudah ini. Saya kira sih saya mendukung Pak Mahfud untuk dia bisa membongkar habis apa yang selama ini dia dicurigai ya. Ya, saya sepakat yang dilakukan Pak Mahfud MD ya. Pastinya sudah sesuai track dan pastinya juga berdasarkan bukti dan fakta. Dan seharusnya yang dilakukan anggota legislatif kita ya, paling tidak itu harus buat gebrakan lah ya. Kalau memang merasa benar-benar bersih dan steril, itu harus bisa segera ya ini membuat undang-undang pembuktian terbalik, Mbak. Ya, dan pastinya undang-undang penyitaan aset juga. Jadi itu semua aset-aset saya sepakat dengan Bapak sebelumnya dibekukan ya. Kalau bisa disita itu untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pastinya ya. Karena apa? Untuk bisa membayar utang negara ya, lalu juga untuk pembangunan yang merata gitu, terus untuk kesejahteraan juga rakyat yang mungkin masih di bawah garis kemiskinan. Jadi banyak sekali ya fungsinya. Jadi kalau memang merasa benar-benar bersih, ini perlu didengar ya semua anggota legislatif itu harus mengesahkan ya segera urgensi undang-undang pembuktian terbalik. Ya kan merasa benar-benar bersih dan kalau merasa bersih kenapa harus takut gitu loh. Ya kan segera disahkan gitu loh. Sebetulnya wacana ini sudah dari tahun berapa ya sampai sekarang juga belum ada realisasinya seperti itu. Terima kasih. Ya menurut saya sih kemarin gimana ya, kayaknya suka interupsi. Saya ngeliatnya juga kayaknya kurang tertib gitu loh. Kalau dibandingkan dengan itu yang TikTok itu lawan di Amerika itu, orang itu kalau udah berhenti ya berhenti, jangan istilahnya menyelak gitu ya. Jadi menurut saya jadi nggak selesai rapatnya jadi panjang gitu loh. Harusnya mereka lebih mengutamakan istilahnya mendengarkan penjelasan dulu baru beri komentar. Jadi istilahnya nggak cari salah-salahan lah, yang ngomongin kan itu terus gitu loh. Jadi menurut saya kurang efisien lah. Oke, makasih. Ada dua hal dari pemanggilan Pak Mahfud ke DPR MPR itu ya. Pertama, kelihatan sekali kerjasama antara departemen itu tidak ada, bahkan mengarah ke pertikaian antara departemen. Karena waktu Pak Mahfud ditanya, Pak Mahfud bilang itu informasi dari PPATK. Ternyata PPATK ditanya dan Kemenq juga datanya nggak benar, yang benar. Nah, yang mana? Padahal Pak Mahfud itu dapat. Jadi ini biangnya ini PPATK sendiri dengan Kemenq. Ya sudahlah. Pokoknya mereka tidak harmonis antara departemen. Yang pertama itu. Yang kedua adalah memang tidak ada ruang dan tempat untuk korupsi ya. Saya sebagai warga negara berhak diberikan oleh negara pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik itu artinya juga bisa menyangkut masalah ekonomi finansial. Tapi bagaimana rakyat mau sejahtera, mau makmur kalau uangnya itu diambil oleh oknum-oknum. Kemudian Pak Mahfud sendiri disalahkan gitu ya, seolah-olah tanda kutip ya, tidak pada tempatnya atau tidak etis menyampaikan. Tidak ada yang tidak etis untuk korupsi. Siapapun, anak kecil, polisi, siapapun bisa membongkar apapun yang namanya korupsi itu. Saya mah cuma merasa ya,
Pak Mahfud tak usah takut sama gertak-gertakan picisan itu, karena dia tujuannya tuh tujuan rakyat, mulia, keren. Udah gitu, apa itu dia boleh bilang bagus ya, menurut saya sih bagus, begitu, hebat. Biarin dikatain, biarin itu ini. Kian aja. Kalau saya mengamati ya, ini PPATK ini kerjanya kurang bagus ya. Dia kasih data ke Pak Mahfud, tapi dia nggak kasih data ke Menteri Keuangan. Kenapa begitu? Karena setelah kita lihat di TV, ya, kemudian lihat dari komentator, jadi begitu Pak Mahfud bicara di media massa, Menteri Keuangan baru tahu, dan Menteri Keuangan baru meminta data itu dari PPATK. Nah, mestinya yang betul kan, kalau memang harusnya PPATK berikan data itu ke Pak Mahfud, nah dia juga harus memberikan data yang sama, yang waktu yang sama ke Menkyu. Itu satu. Kedua, mestinya Menteri Polhukam itu juga jangan langsung share begitu. Diskus dulu dengan Menteri Keuangan. Apa yang harus dibicarakan, apa yang harus diklarifikasi, supaya masyarakat ini nggak salah tafsir. Nah, kalau misalnya sekarang Pak Mahfud sudah seperti begini, kemudian ditanya di rapat anggota DPR, ya memang wajiblah memberikan klarifikasi. Ya, tapi anggota DPR juga jangan seperti arogan begitu ya. Jangan seperti kayak pimpinan sama bawahan, itu juga nggak ada etikanya. Kita sebagai warga negara yang sudah bayar pajak, yang sudah patuh, itu harus dikasih penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kenapa uang rakyat yang begitu banyak itu gampang sekali dikorupsi dan tidak ada sanksi yang jelas. Ya, saya kalau nonton rapat ya, dengar pendapat dan Komisi 3, akhirnya kita kan jadi tahu ya, ternyata cara kerjanya itu mungkin itu tata tertib ya di Dewan. Cuma maksudnya kita sebagai warga masyarakat biasa kaget juga bahwa cara rapatnya itu ternyata seperti itu. Kalau di perusahaan swasta kan tidak demikian ya. Jadi satu departemen ya mungkin diwakili oleh satu kepalanya sebagai pembicara. Jadi kalau partainya ada 10 ya 10 orang aja yang diwakili bicara, tidak usah satu persatu. Lalu yang dibicarakan kan lebih kurang sama. Mungkin semua ingin bicara lalu mau mencari aman apa-apa. Tapi itu kita udahlah. Maksud saya itu sebetulnya PPATK kayak semacam auditor begitu, itu analisanya itu ya harus tajam. Ya, jadi itu ditelusuri, analisa itu harus betul-betul tajam sebagai auditor, sehingga data yang disajikan itu 90% sudah matang. Jadi diberikan kepada ketua komite, juga kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan langsung, sehingga datanya itu memang tidak menimbulkan banyak persepsi. Jadi yang bacanya itu langsung paham, langsung ngerti, oh ini masalahnya ada di mana, sehingga tindak lanjutnya itu oleh ketua komite atau dalam hal ini adalah Pak Mahfud itu jelas apa yang harus lakukan, lalu Menteri Keuangan apa yang harus lakukan itu jelas. Jadi tidak muncul banyak kegaduhan atau persepsi yang berbeda-beda. Tapi anggota dewan menurut saya juga ya tidak perlu sampai harus kayak polisi begitu. Intinya kan sebagai pengawas bahwa ada kejadian seperti apa harus diklarifikasi, disampaikan kepada publik dengan bahasa publik, bahasa yang umum, yang gampang dimengerti, bahwa di dalamnya itu apa yang harus ditindak, apa yang harus memang yang salah ya harus ditelusuri. Cuman di backing dengan undang-undang perampasan aset, undang-undang untuk mengecek harta itu atau aset itu dari mana, lalu undang-undang pemiskinan. Itu semua hukum-hukumnya itu dibuat dulu sedemikian rupa, baru dilakukan tindak tegas. Jadi semuanya itu baik DPR maupun komite itu satu suara gitu loh saya. Itu Mahfud MD itu benar. Kalau memang udah terbukti, kenapa anggota DPR harus itu tidak
mengakui. Itu kan kamu terpilih sebagai anggota DPR itu atas kehendak Tuhan. Berbuatlah yang terbaik, memajukan negara dan bangsa, bukan memajukan kantong sendiri. Apalagi ada hukum yang habis di penjara boleh jadi pemilih lagi menjadi anggota. Bagaimana bisa begitu? Negara lain kan disita, dimiskinkan, dihukum mati. Biar sebagai contoh, hukum harus tegas dan jelas. Ini negara kaya raya, jangan sampai diadu dombain atas nama agama juga jadi hancur gitu. Negara lain tuh maunya begitu, jual-jualin senjata doang. Itu aja. Iya, aduh, saya nelfon ini langsung nelfon aja, saya nggak pakai mikir. Artinya, ya gimana ya, orang tujuan akhirnya baik, tapi memang juga harus hati-hati karena tidak semua ada tracknya, ada porsinya ya. Jadi nanti kalau ke Kementerian Keuangan juga membalas, misalnya menanggapi banyak kasus hukum yang nggak benar di Departemen Kehakiman, nah kan tidak pada tracknya. Nah, saya sih setuju, ujungnya adalah memang, pokoknya saya masih setuju lah sama Mahfud. Negara ini sudah boncos banyak sama yang korup itu. Terima kasih. Saya termasuk yang mendukung Pak Mahfud. Selama ini bea cukai, pajak itu memang perlu dipertanyakan. Saya berharap semua itu dibongkar sampai ke antek-anteknya. Terima kasih. Luar biasa itu biasa rapatnya. Kata Pak Bambang Pacul betul juga tuh. Dia bilang tergantung pada ibunya. Ibu siapa ya? Ibu sih tahu sendiri lah itu. Terima kasih. Gua demen tuh kemarin lihat itu. Itu RDP-nya mantap bener tuh. Kelihatan banget itu anggota DPR itu Benny Kaharman itu dia cecerin kepala PPATK itu masih grogi ya. Tapi begitu ketemu biangnya Mahfud, pusing dia. Dihajar balik sama si Mahfud. Nah, saya kira ini bagus. Kenapa? Inilah salah satu cara yang saya pikir oleh Jokowi, mereka sedang mendrive atau memaksa DPR untuk bisa mengesahkan undang-undang mengenai perampasan dan pengaturan uang kartal itu. Karena sampai detik ini kita nggak melihat keinginan DPR. Lantas Presiden juga nggak bisa serta-merta menerbitkan Perpu. Ini juga berbahaya, ya kan? Jadi dengan cara gini, adanya temuan-temuan gini terus dihajar supaya DPR semakin kelihatan bahwa mereka sesungguhnya nggak serius. Jadi saya pikir ini akan terjadi dan memang yang harus hadir di dalam RDP dengan DPR itu harus senior-senior yang bisa membantah anggota DPR. Kalau yang datang yang grogi ya nggak bisa. Itu anggota DPR kan bicaranya itu Mahfud sampai ngomong ini kayak polisi apa katanya. Tapi saya pikir ini bagus lah. Saya pikir ini perkembangan harus. Dan jangan salah, media juga harus terus agresif. Ini undang-undang mengenai tindak pidana korupsi ini sangat penting. Jadi nggak bisa ditunda lagi. Persoalannya kalau DPR nggak mau, harus ada cara menekan mereka untuk mau. Saya pikir Presiden juga nggak bisa gampang begitu langsung keluarkan Perpu. Nah, saya kira ya kita semualah mendesak, masyarakat mendesak, media mendesak supaya DPR posisinya itu harus, karena saya percaya di dalam komisi berapa itu tetap ada yang mau, tetapi yang nggak mau mungkin suaranya lebih kencang, ada kepentingan barangkali. Oke, mari kita lihat aja nanti. Menurut saya itu luar biasa, karena Pak Mahfud ini selalu memberikan opini-opini yang betul-betul saya kira untuk menyelamatkan bangsa ini. Itu aja. Cukup seru ya. Di menit terakhir, 30 menit terakhir itu nampaknya para anggota DPR itu tidak bisa berbuat apa lagi ya, karena kalau kita lihat begitu serunya, kelihatannya sejumlah anggota DPR itu seolah-olah sebagai penyidik melakukan pemeriksaan kepada tersangka begitu. Jadi setelah dijelaskan, rupanya semuanya itu mereka itu tidak bisa membaca angka. Jadi mereka itu tidak menganalisa angka-angka yang dikemukakan, apa yang dikemukakan oleh Pak Mahfud dengan Sri Mulyani. Padahal itu semuanya sama, hanya perbedaan angka itu yang mereka kelihatan ya, orang politik itu tidak pandai membaca angka. Kalau mereka pandai baca angka, saya pikir mereka tidak akan semudah demikian. Tapi ya baguslah, ini jawaban demokrasi, tapi ya cara-caranya aja harusnya lebih elegan. Terima kasih. Kalau saya lihat sih acaranya kemarin cukup seru juga ya.
sebagai seorang praktisi hukum, Pak Mahfud tentu punya dasar hukum dan fakta-faktanya ya untuk berbicara seperti itu. Ya memang saya lebih setuju dengan Pak Mahfud ya, kasus seperti ini harus dibesarkan, harus masuk ke media, nggak perlu harus diam-diam seperti yang diinginkan anggota DPR. Jadi kalau menurut saya wajar aja kemarin Pak Mahfud seperti dikeroyok ya di sarang DPR, karena mereka kan saling membantu ya, walaupun membantu dalam hal yang nggak benar. Makanya dulu ada istilah kalau orang baik masuk ke DPR tuh ya akan ikut-ikutan jadi nggak benar, atau ya pilihannya cuma diem aja. Makanya kemarin seorang Pak Mahfud MD itu ya benar-benar apa ya, mewakili rakyat gitu, yang udah muak dengan DPR, yang sedikit-sedikit gebrak meja, istilahnya sok kuasa lah kalau di kandang ya. Cuman kemarin ketemu Pak Mahfud ya karena batunya mereka. Itu aja dari saya, terima kasih. Semua berita lagi trending topik yang mengenai sidang raker antara anggota DPR kita sama menteri kita, itu pada kebangkaran jenggot itu yang anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang nantinya. Cuman ya kenapa ya istilahnya menteri itu sudah berbuat baik sampai kayak seolah dia sebagai copet ya, sampai dihakimin selayaknya istilahnya. Malah justru menteri kita itu yang bagus itu malah dihakimi, diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak layak. Justru malah sebenarnya malah curiga dengan seperti pertanyaan-pertanyaan itu, anggota DPR itu berlindung dari semua itu agar tidak terbongkar masalah uang rakyat yang istilahnya dia ambil. Ya saya rasa itu ya anggota DPR harusnya lebih elegan, lebih diplomatis dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Ya, saya bersyukur ya dengan keterbukaan dari sosial media, dari informasi media-media. Ada positifnya, dan ini yang saya ambil positifnya adalah terlihat sekarang. Oh, orang ini dari partai ini, kinerjanya seperti ini, track recordnya begini gitu ya. Sehingga ya ini akan menjadikan dasar nanti 2000 berikutnya masuk menjadi 2024 ini kita lihat. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.